Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diknivo Novel Muhammadi, NIM 476 dari kelas Darkom kelas K. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas satu dari Pak Denar, yaitu pertama-tama kita menambahkan 4 device. Di sini saya menggunakan laptop dan satu device lagi yaitu switch. Nah, setelah itu kita tambahkan kabelnya. Nah, setelah kita tambahkan kabel sambil menunggu koneksinya berwarna hijau, maka kita akan menambahkan IPv4 address-nya di setiap laptop. Di sini saya memakai yang biasa dipakai oleh orang-orang, IP address-nya 192.168.0. Misal kita tambahkan 3. Nah, seterusnya ini saya copy masuk ke laptop 2, copy paste, ganti 4, copy paste, ganti 5, copy paste, ganti 6. Nah, setelah semua sudah terkonfigurasi IPv4 address-nya, lalu kita akan membahas poin dari soal nomor 1, yaitu jelaskan proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Nah, ingress itu apa? Ingress itu istilah yang digunakan untuk jadi data yang masuk atau untuk mendeskripsikan port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Jadi data itu masuk melalui port tersebut dan dikirim ke port lain. Nah, untuk yang egress sendiri digunakan untuk mendeskripsikan port yang akan digunakan frame untuk keluar dari perangkat. Nah, jadi datanya tadi sudah masuk, yang frame-nya sudah masuk lalu dikeluarkan dari perangkat tersebut. Jadi dia itu data yang keluar. Nah, switch akan meneruskan traffic berdasarkan port ingress dan MAC address tujuan dari frame Ethernet. Nah, untuk yang poin 1, kita buatkan contoh saja sekalian yang menjelaskan nomor 2, yaitu jelaskan proses switch membentuk MAC address table. Nah, MAC address table ini ada di switch. Sebentar, saya filter terlebih dahulu. ARP dan ICMP. Nah, di switch ini sebelum kita tahu MAC address table-nya, mari kita cek terlebih dahulu di switch show MAC address table. Nah, di sini belum terisi apa-apa karena belum ada pengiriman paket atau frame yang diinginkan. Nah, jika kita ingin mengisi MAC address table ini, maka kita akan mengambil salah satu contoh. Misal kita kirim dari laptop 0 ke laptop 2. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah dia hampir melakukan yang namanya broadcast. Nah, di sini dia membroadcast apa namanya? Paket yang frame-nya tadi yang dikirimkan, dia terlebih dahulu di broadcast di semua laptop untuk mengetahui apakah tujuannya itu yang mana.
antara laptop 1, laptop 2, atau laptop 3. Nah, setelah sudah di-broadcast, dilakukan pengecekan apakah IP yang dituju itu sama dengan IP yang kita inginkan tadi. Nah, ketika dia masuk ke laptop 1, dia ditolak karena dia IP-nya tidak sesuai. Begitu pula laptop ketiga. Nah, berhubung yang salah satu yang menerima adalah cuman laptop 2, oke, maka dia memberikan feedback kepada laptop 0, tapi dikirim melalui switch dulu. Nah, ini masih mengirim feedback yang ARP-nya ya, yang broadcast-nya, belum mengirim datanya. Nah, lalu diberikan ke laptop yang 0 tadi, yang si pengirim tadi. Nah, setelah dia di broadcast, maka dia memasuki proses ICMP, yaitu sudah pengiriman data paketnya yang masuk. Nah, dari laptop 0 dia mengirim data ke laptop 2. Nah, di sini kenapa dia langsung ke laptop 2? Karena dia sudah ada jalannya. Kenapa? Nah, ARP tadi tujuannya itu istilahnya untuk memberikan jalan kepada yang kita tuju, supaya nanti waktu waktu kita mengirim data, dia langsung tujuannya ke perangkat tersebut karena sudah pernah di-broadcast. Nah, dia mengirim feedback kembali ke switch, lalu dikirim lagi ke laptop 0. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 dan 3. Nah, untuk yang nomor 2 sendiri kita cek lagi show MAC address. Nah, di sini dia sudah terisi MAC address tabelnya karena kita sudah melakukan proses pengiriman paket data dari laptop 0 ke laptop 2. Nah, sebenarnya poin dari 2 dan 3 ini jadi satu, saya jadikan satu karena dia sejalan. Jadi, eee, di dalam poin 2 dan 3 ini, dia menjelaskan tentang ARP dan MAC address table, terciptanya MAC address table. Dia mengirim paket data, di-broadcast terlebih dahulu ARP, lalu di-feedback, mengirim data. Nah, jika setelah proses ini selesai, maka proses ini masuk ke MAC address table ini. Nah, terciptalah MAC address table tadi yang sebelumnya kosong menjadi terisi. Nah, untuk yang poin ketiga, yaitu learning dan forwarding. Untuk yang learning, mengingat alamat hardware sumber dari frame yang diterima interface-nya, serta memasukkan informasi ini ke database MAC. Nah, jadi tadi kan sudah di-broadcast oleh si ARP-nya tadi, lalu dia otomatis dia mengingat alamatnya, lalu dimasukkan ke MAC address table ini. Nah, untuk yang forwarding, ketika frame diterima di sebuah interface pada switch, switch melihat alamat hardware lalu switch melihat alamat hardware tujuannya, lalu mencari interface keluar pada database MAC-nya. Nah, ini adalah forwarding-nya. Si switch ini meneruskan data yang sudah dikirim tadi, frame-nya yang dikirim tadi, di feedback oleh laptop 2, dia meneruskan ke laptop 0 lagi atau dari data yang dari laptop 0 ke laptop 2. Nah, dia ini tugasnya untuk meneruskan data atau frame-nya yang telah dikirim tadi. Nah, eee, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.